Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Amartya Utami dari kelas F1, mata kuliah Tarekat Muktabaroh 2, NIM E07218003. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadhiyah atau yang biasa disingkat dengan Jatman. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah Jatman. Jadi pada tahun 1979 itu telah diadakan sebuah musyawarah oleh para pemimpin NU di Suburan Meranggen, Demak. Nah, dalam musyawarah itu tercetus keputusan dibentuknya organisasi Jatman ini dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan bersama. Nah, apa sih kepentingan bersama itu? Yaitu tarekat yang nantinya akan terhimpun dalam organisasi Jatman ini diharapkan untuk mengindahkan serta mementingkan syariat dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta harus juga memiliki silsilah yang sah. Jadi, sanad mursyidnya itu harus bersambung sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Indonesia sendiri saat ini tak kurang dari 70 juta orang sudah tercatat sebagai pengamal tarekat dan 40 juta orang diantaranya itu sudah tergabung dalam organisasi Jatman ini. Jadi apa sih organisasi Jatman itu? Jadi organisasi Jatman itu adalah organisasi para pengamal tarekat yang didirikan oleh para ulama dan guru serta mursyid tarekat yang berasal dari kalangan nadhiyin. Nah, dalam format awalnya itu organisasi Jatman ini didirikan di pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 20 Rajab 1377 Hijriah atau pada tanggal 10 Oktober 1957. Nah, ini ada beberapa tokoh pendiri dari organisasi Jatman pada waktu itu, yaitu yang pertama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Mashkur, dan Kiai Haji Muslih. Nah, kelahiran organisasi ini tuh sebenarnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran sebagian besar ulama tarekat dengan maraknya aktivitas tarekat di tengah masyarakat, namun keabsahannya itu masih diragukan. Baik keabsahan dalam silsilah sanadnya itu sampai apa tidak dengan Rasulullah, validitas kemursyidhan gurunya maupun amaliyah torekohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar ajaran Jatman. Jadi, organisasi Jatman ini untuk fikihnya, mereka berpedoman dari salah satu 4 mazhab ya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk akidahnya, mereka berpedoman pada akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Untuk tasawuf atau tarekatnya, mereka mengikuti ajaran Al-Khusyairi, Hasan Al-Basri, Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Untuk nasnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya ada tujuan utama organisasi Jatman, ini ada 4 ya. Yang pertama, mengupayakan berlakunya syariat Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Jadi untuk tarekat itu amalan-amalannya, zikir-zikirnya, atau segala aktivitasnya itu harus sesuai dengan syariat dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Terus yang kedua, menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadhiyah melalui kegiatan-kegiatan khususiyah Thariqiyah atau yang disebut dengan tawajuhan. Yang ketiga, mengembangkan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah Thariqiyah An-Nadhiyah sesama pengamal tarekat. Terus meningkatkan tasamu antar aliran-aliran tarekat dan meningkatkan ilmu nafi' serta amal solih zahir maupun batin ya, menurut ulama yang soleh dengan baiat yang soleh juga. Terus yang terakhir, membimbing organisasi-organisasi tarekat yang dinilai belum mengajarkan amalan-amalan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dan juga untuk mengawasi organisasi-organisasi tarekat agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Selanjutnya ada kriteria tarekat muktabaroh menurut Jatman. Jadi menurut Jatman, tarekat bisa disebut muktabaroh itu harus yang pertama memperhatikan syariat Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pelaksanaannya. Lalu
mengikat tarekat dan mengharuskan berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah serta salah satu mazhab yang 4 tadi. Lalu yang ketiga, mengikuti kehidupan haluan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, mengikuti ijazah yang sanadnya itu mutasil. Lalu ada beberapa sifat ajaran tarekat Muktabaroh versi Jatman. Ini ada 5 ya. Yang pertama universal, artinya tarekat ini harus memiliki sifat yang mendunia, melampaui batas-batas wilayah negara, akan tetapi sanadnya masing-masing harus masih berhubungan ya antara satu dengan yang lain. Terus yang kedua, sifatnya itu menyeluruh, artinya pelaksanaan akidah, syariah, muamalah, dan akhlak yang bertujuan itu untuk usul ilallah. Yang ketiga, tertib dan terbimbing setiap pengamal tarekat itu harus berdasarkan kepada kitab-kitab muktabar ya, dengan bimbingan para mursyid. Jangan sampai tarekat nggak ada mursyidnya, harus ada mursyidnya itu wajib. Terus yang keempat, usul ilallah. Tarekat adalah ini tidak semata-mata bentuk amalan bacaan atau zikir untuk mencari pahala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun juga tarekat ini memiliki tujuan membentuk manusia seutuhnya dari lahir maupun batin. Yang kelima ada amanah, fatonah, sidik, dan tablik sebagai cahaya pancaran dari baginda Nabi Muhammad SAW yang harus mewarnai setiap anggota tarekat. Sehingga dari sifat-sifat tersebut dapat melahirkan sifat yang berani, serta menghargai segala pemberian individu dari lingkup yang kecil sampai yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada 44 tarekat yang dianggap muktabaroh versi Jatman ya. Ini sudah saya lampirkan, silakan dibaca sendiri. Di antaranya itu ada tarekat Syataria, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tarekat Khalidiyah wa Naqsabandiyah, juga ada tarekat Hadadiyah, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap pendengar dan pembaca tidak hanya terpacu dan berpedoman oleh yang saya sampaikan saat ini. Saya berharap juga pembaca dan pendengar bisa mencari referensi yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.